Hai guys, Dep Cinema kembali lagi. Review film kali ini berjudul Duvada Jagannadam atau DJ. DJ merupakan film drama komedi berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh sang pujaan hati Allu Arjun sebagai DJ. Sebelum lanjut, Depi ingatkan untuk subscribe dan share video ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita kupas alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan suasana di kota Vijayawada, India, di mana sebagian besar masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama tradisional. Di kota ini terdapat sebuah rumah catering bernama Annapurna, milik keluarga Duvada Jagannadam Sastri, di mana mereka sedang sibuk mengantar pesanan customer-nya. Sesampai di sana, ayah Sastri meminta bayaran sesuai dengan kesepakatan. Namun tidak sesuai harapan tuan rumah malah menampar ayah Sastri. Di rumah Sastri sangat gelisah, ingin membalas kejadian yang mempermalukan sang ayah. Besoknya Sastri mengantar kakak perempuannya ke kampus. Berselang beberapa langkah, Sastri lupa memberi pulpen kepada kakaknya. Setelah berbalik arah, Sastri mendapati kakaknya telah digoda oleh dua orang mahasiswa. Bocil ini pun membasuh wajahnya dengan tinta pulpen dan berlari membanting keduanya. Kejadian ini terdengar oleh ayah Sastri. Akhirnya bocil ini diseret sang ayah ke sebuah kuil untuk dimandikan air suci, dengan harapan dia terhindar dari mara bahaya. Seorang pendeta memberikan ia kalung Rudarsha, kalung suci yang akan melindungi dirinya dari perbuatan jahat. Sehingga kapan saja ketika ia memakai kalung ini, dia tidak bisa mencelakakan orang lain. Di sebuah pasar tradisional, Sastri bersama ayahnya. Namun terdengar suara tembakan hingga semua orang berlarian. Sastri melihat seorang polisi yang bernama Purushottam tersungkur di tengah hujan lebat, akibat tembakan peluru gangster Lala yang akan menghabisi nyawanya. Kemudian Lala melemparkan pistol ke arah Purushottam, namun ia tak mampu menangkap pistol itu. Sastri yang geram akhirnya berusaha menolong Purushottam. Tiba-tiba kalungnya tersangkut paku dan jatuh di sebuah batang pisang. Mungkin ini pertanda baik untuk melanjutkan pertolongan kepada sang Purushottam. Dia mengambil pistol itu, kemudian menyapu rata anak buah Lala. Lala yang ketakutan melempar uang ke wajah Sastri agar dia tidak membunuhnya. Namun hal percuma, si bocil ini tetap melayangkan peluru kepadanya. Purushottam kemudian membawanya ke kantor polisi. Keduanya saling berkenalan. Purushottam tidak terima karena Sastri membunuh incarannya. Sastri tidak bisa mengendalikan dirinya ketika melihat tindak kejahatan. Namun Purushottam sebagai polisi hanya ingin membawa kasus itu ke pengadilan dan memberi hukuman kepada pelaku. Namun bagi Sastri itu memerlukan waktu yang lama. Di hadapan Purushottam ia mengatakan jika kita melindungi keadilan, keadilan akan melindungi kita. Kata-katanya membuat sang polisi kagum dan Purushottam mengajaknya untuk bekerja sama membasmi kejahatan. 20 tahun berlalu, kini Sastri tumbuh menjadi pria tampan. Sastri berada dalam dua versi kehidupan. Versi pertama di keluarganya, Sastri adalah seorang yang agamis dan periang. Versi kedua, Sastri berubah menjadi DJ di hadapan Purushottam dan para mafia. Sastri yang humoris membawa sebakul bahan masakan ke dalam rumahnya, namun ia memperoleh teguran dari sang ayah karena ia terlambat pulang. Di waktu yang mepet, para pegawainya bingung untuk memasak apa, karena pesanan kali ini pernikahan antar kasta. Sastri akhirnya bernegosiasi kepada ibu mempelai untuk membuat nasi inggu. Inggu merupakan tanaman herbal yang akan menambah kelezatan makanan. Dengan keahlian gombalannya, Sastri pun berhasil menarik perhatian customer. Dan masalah pun selesai. Kemudian memanggil Sharma untuk melakukan peribadatan.
Tiba-tiba telepon rumah berbunyi tepat di samping Sastri. Ternyata telepon itu dari Purushottam, mengatakan bahwa target kali ini adalah Tilo Marshad, salah satu sindikat narkoba terbesar di India. Di sebuah stasiun, Purushottam dan Sastri mengatur siasat. Purushottam memesan kepada Sastri agar dia memberi peringatan kepada mereka, tapi menurutnya tidak perlu. Mendengar penjelasan karib polisinya bahwa geng mafia ini melancarkan aksinya dengan memanfaatkan para remaja, setelah itu DJ bergegas mendatangi gedung tua, markas di mana Tilo Marshad melancarkan transaksi haramnya. Dengan pakaian rapi, DJ menyamar sebagai seorang arsitek. Setelah berhadapan dengan anak buah Tilo Marshad, DJ seolah bertanya kepada ajudannya, "Ini berada di lantai berapa?" Dan dijawabnya di lantai 4. Dan bertanya siapakah di sini yang bernama Tilo Marshad. Dan Tilo Marshad pun menyaut kepadanya. Nene Tilo Marshad, itu 7వ floor. DJ menyuruh ajudannya untuk mengatakan siapa dirinya. Namun, ia mengambil alih dan memutar percakapan dengan suara yang menggemparkan. Karakter DJ. Di hadapan targetnya, ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang DJ yang memutar musik di klub malam, melainkan DJ yang akan memutar tubuh mereka. Dan berkata kalau dirinya hanya bisa sekali dilihat oleh seorang kemudian mereka akan mati. Tanpa basa-basi lagi, inilah aksi DJ. DJ telah membumi hanguskan para kriminalis. Semua target dan para mafia kelas kakap habis dirayap tangan DJ. Scene berlanjut. Di sebuah studio, seorang korporat pemilik perusahaan Agro Diamonds bernama Royal Naidu tengah melakukan syuting iklan. Lagi-lagi, para pemodal ini menyiasati otak busuknya untuk memanfaatkan rakyat biasa. Demi melancarkan bisnis haramnya, Royal Naidu melancarkan bisnisnya dengan bersembunyi di balik ketek anak buahnya. Sebagai batu loncatan sebab banyak skandal dalam perjanjian pembelian tanah dan kontrak kerjasama dengan berbagai kontraktor. Anak buahnya bernama Stephen Prakash dipasang sebagai direktur Argo Diamonds. Memperhatikan gerak-geriknya, Tuan Naidu ternyata telah bekerja sama untuk menjual lahan di Hyderabad dengan harga murah, agar masyarakat kelas bawah berbondong-bondong menginvestasikan uang mereka. Dari hasil itulah mereka berencana menggunakan untuk keperluan bisnis lainnya. Namun nyatanya kawan bisnisnya ini sudah lebih dulu menggunakan cara yang sama. Dan ia hanya perlu bersiap-siap untuk disidak pihak kepolisian. Melihat pernyataan bodoh ini, Royal Naidu akan melakukan apa saja ketika seorang akan mengancam kejayaan bisnisnya. Scene berlanjut di mana sebuah acara lamaran, Catherine Annapurna membawa pesanannya. Di sebuah kafe terlihat sosok wanita yang sedang menari dengan pinggul seksi. Ia adalah Pooja. Di antara mereka ada yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Namun sahabat Pooja yang bernama Maihili menceritakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan calon suami yang dijodohkan orang tuanya. Bagi Pooja ini merupakan hal yang gila. Keesokan harinya, Sastri mendatangi rumah sahabat kecilnya bernama Vic. Dalam perayaan pernikahannya juga telah membooking catering keluarga Sastri. Ekspresi kebahagiaan yang tidak bisa ia sembunyikan di hadapan Sastri, Vic pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan mempelai wanitanya. Itulah yang kemudian disanggah oleh Sastri. Karena dalam tradisinya calon mempelai tidak diperbolehkan bertemu sebelum menikah. Sastri akan mengawasi Vic sampai pesta pernikahannya tiba. Di sela waktu luang, ternyata Vic tidak menahan hasratnya untuk bertemu dengan Maihili.
hingga ia mencoba melakukan pertemuan diam-diam di sebuah hotel. Tiba-tiba saja sosok perempuan muncul dari kolam. Sastri menyangka bahwa itulah calon Vic, dan perempuan itu ternyata adalah Puja. Pertemuan ini membuat Puja merasa calon suami Mahili terlalu kuno. Melihat keseksian tubuhnya membuat Sastri mati kutu. Sastri menyuruhnya untuk membalurkan kain agar tidak mengganggu percakapan dengan dirinya. Namun diam-diam calon mempelai yang sebenarnya melihat ke arah mereka berdiskusi. Vic kemudian memandangi wanita di sampingnya dan kemudian mengatakan bahwa dialah calon mempelai yang sebenarnya. Dengan pengakuan Mahili, Vic menjadi tersipu malu. Di sisi lain, Puja telah mengetahui titik kelemahan Sastri, karena dirinya sangat geram kepada Sastri yang mencoba menghalangi calon pengantin untuk bertemu. Di hari pesta pernikahan Vic, rencana apa lagi yang akan dilakukan Puja bersama temannya? Tiba-tiba Puja membuat riuh di tengah tamu undangan mencari pembuat minuman. Sastri menyahut bahwa dialah yang membuat minuman itu. Lagi-lagi permainan Puja melemahkan sahabat Sastri. Setelah semaraknya pesta, Puja pun meninggalkan rumah Vic. Sastri menahan Puja dan mengungkapkan perasaan kepadanya. Namun di hadapan teman-teman Puja, dia mendapat penghinaan. Karena dirinya hanyalah tukang masak dan tidak sebanding dengan Puja, anak seorang menteri dan merupakan mahasiswi di kampus ternama yang sebentar lagi melanjutkan S2-nya di Paris. Bagi Puja itu hanyalah hiburan dan trik agar dia bisa melancarkan rencana pernikahan Vic dan Mahili. Sastri yang tidak terima dirinya direndahkan berkata, "Kau ada di hatiku, tapi kata-katamu menyinggung perasaanku." Dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang yang hebat. Puja saja yang tidak menyadarinya. Dan memberi pesan bahwa suatu saat nanti Puja akan membalas cintanya. Scene berlanjut, di Wijayawada, mobil ambulans sudah terparkir di depan rumah Sastri. Sastri membanting motornya dan kemudian masuk melihat siapa yang meninggal dunia. Melihat paman tuanya telah tergeletak di atas kain kafan. Sastri tak kuasa menahan sakitnya melihat kepergian orang yang telah membesarkan dirinya. Sebelum meninggal, paman tuanya menulis sepucuk surat untuk Sastri. Dalam surat itu, dia menceritakan kejadian yang telah dialaminya hingga memutuskan untuk bunuh diri. Bahwa dirinya mendapat tekanan dari anaknya karena ikut membeli tanah dan menginvestasikan seluruh hartanya kepada Agro Diamonds. Sastri kemudian melaporkan hal ini kepada polisi Purushottam. Sasarannya adalah Stephen Prakash yang merupakan direktur utama Agro Diamonds. Dari hasil investasi bodong itu, dia meraup keuntungan sebanyak 90 miliar. Intelcam telah mendeteksi perjalanan Stephen Prakash dan menunggu kendaraannya lewat di tengah tol. Rencana Sastri menjebak ia dengan menjatuhkan mobil tepat di bawah pemilik saham Agro Diamonds itu. Dan di tempat lain, Purushottam telah mengetahui posisi Stephen Prakash dan bersiap-siap untuk menangkap basah. Tiba-tiba sang polisi menghubungi Sastri agar dia tidak membunuh Prakash karena Prakash adalah kunci untuk menemukan pemegang saham Agro. Lanjut, Stephen Prakash selamat dari tangan Sastri dengan syarat mengembalikan uang sebanyak 90 miliar itu kepada para korban. Namun Royal Naidu tidak terima perlakuan DJ. Akhirnya Prakash babak belur karena tidak becus menghadapi DJ. Dirinya takut terancam bangkrut jika mengembalikan uang sebanyak itu. Kemudian dia hanya bertumbuh kepada Prakash untuk menyelamatkan perusahaannya. Sebab kesaksian Menteri Perumahan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian atas penipuan Agro Diamonds.
Namun ternyata sang menteri ini telah bekerja sama dengan Agro Diamonds milik Royala Naidu. Mereka bernegosiasi dalam percaturan politik. Menteri mengatakan ia akan maju sebagai ketua menteri dengan bantuan Naidu. Namun Naidu berbalik agar juga mendapat keuntungan dengan bantuannya. Tidak mau dicurigai, Naidu berencana menjodohkan anaknya dengan anak perempuan sang menteri. Dengan senang hati sang menteri menerima tawaran Naidu. Menteri Perumahan ini merupakan ayah Puja. Puja yang dengan senang hati menerima tawaran ayahnya. Karena ternyata laki-laki yang dijodohkannya adalah seorang idola para wanita di kampusnya. Terbanglah Puja ke Abu Dhabi menemui sang lelaki yang bernama Avinas. Tiba di bandara Abu Dhabi, Puja dijemput oleh Avinas. Puja yang mata duitan kemudian memperhatikan barang-barang branded yang dipakai Avinas. Kemudian mereka menghabiskan hari-hari bersama, namun tiba-tiba saja keanehan muncul pada Avinas. Laki-laki itu sangat terobsesi dengan arwah ibunya yang telah meninggal dunia. Ia berbicara seolah ibunya ada di hadapannya, membuat Puja ilfil. Ekspektasi Puja tidak sesuai harapan. Melihat gelang di tangannya, Puja teringat sosok Sastri, sang tukang masak. Sastri memberi Puja gelang itu di hari pernikahan Vic dan Mahili. Dan seketika dia merindukan Sastri. Tiba di India, Puja tidak berhenti memikirkan Sastri. Setelah menceritakan kegilaan anak pemilik royalti itu, Puja meminta kepada ayahnya untuk menikahkan dirinya dengan Sastri. Namun orang tuanya menolak, mendengar bahwa Sastri adalah seorang pebisnis catering. Pak Menteri ini pun kemudian melaporkan kejadian itu ke Royala. Namun dia ditenangkan oleh Naidu. Ia berjanji dirinya akan membereskan si Sastri, pemilik catering Annapurna. Di tempat lain, Prakas berada di sebuah gereja. Ia mendapat telepon dari bosnya memberi pesan kepadanya untuk mengeksekusi Sastri. Dan bertempat di sebuah kuil di mana Sastri sedang melakukan ritual. Prakas dan preman bayarannya mencari pemilik catering Annapurna. DJ menyuruh Sharma untuk melepaskan kalung rudarsanya. Atas seruan Prakas, preman ini kemudian mengejar Sastri. Di sana mereka beraksi hingga para preman ini babak belur di tangan DJ. Hal yang tak terduga oleh Prakas karena tidak mengetahui Sastri itu adalah DJ. Melihat DJ, dia pun lari ketakutan. DJ mengejar Prakas hingga babak belur, kemudian mendapati HP Prakas berdering. DJ mengangkat dan mengancam kepada bosnya. Lanjut, Prakas diringkus oleh kepolisian. Kini Royala Naidu tidak bisa apa-apa. Dia meminta bantuan oleh menteri untuk mencarikan keberadaan Prakas. Menteri ini mengarahkan seorang intel untuk mengamati gerak-gerik DJ. Membawa berkas berisi kasus yang telah diselesaikan DJ. Di dalam genggaman polisi, DJ telah menginvestigasi Prakas untuk mengakui siapakah nama pemilik Agro Diamonds. Namun lagi dan lagi tidak mengakuinya, karena itu akan mengancam keluarganya. Scene berlanjut, di mana dengan mobil mewahnya, Puja mendatangi kediaman Sastri. Namun tiba-tiba saja melihat Sastri membonceng seorang wanita, membuat Puja pun cemburu. Tak ingin berlama-lama, Puja mengungkapkan perasaannya kepada Sastri. Tidak perlu waktu lama, mereka tengah membahas jadwal pernikahan. Namun sayangnya tiba-tiba saja Vic dan istrinya datang dengan menggunakan bajai yang berbeda. Sepertinya ada masalah di antara mereka. Sastri pun memberi nasihat kepada Vic dan istrinya. Kemudian membawa mereka ke hadapan ayah Vic. Sastri yang dikenal humoris kemudian tiba-tiba menggugah pandangan Puja karena kewibawaannya memberi nasihat kepada kedua orang tua Vic. Puja yang sudah beberapa hari di rumah Sastri mengirim pesan kepada ayahnya. Namun pesan ini menjadi malapetaka bagi Sastri.
karena ayah Puja memperlihatkan kepada Tuan Naidu. Melihat ini, kemudian pemilik royal itu geram. Karena Sastri adalah yang selama ini menjadi incarannya, karena dirinya adalah DJ. Kemudian dengan rencana kotornya menyuruh menteri itu menyetujui saja pernikahan mereka, karena dia akan memanfaatkan situasi ini untuk membunuh DJ. Setelah acara lamaran, keluarga DJ mendapat teror. Bukan hanya keluarganya, tapi juga Vic sahabatnya. Sastri sangat ketakutan dan khawatir jika ada apa-apa pada anggota keluarganya. Akhirnya, Sastri mengirim anggota keluarganya ke tempat yang aman dan jauh dari kota Wijayawada. Setelah itu, ia bertemu dengan polisi Prakas dan menceritakan apa yang telah menimpa keluarganya. Polisi Prakas kemudian memberi semangat untuk melawan dan belajar dari perjuangannya selama 20 tahun bersama Sastri melawan musuh. Sastri mengatakan kepada Purushottam, dia tidak akan melepas Prakas sebelum dia menemukan pelaku utamanya. Keluarganya adalah kekuatannya. Hari di mana preman bayaran Royal Naidu mendatangi kediaman DJ untuk mencari keberadaan Stephen Prakas. Namun Sastri tidak semudah itu untuk mengakui bahwa dirinya adalah DJ. Preman ini memboyongnya ke sebuah markas. Dia menyiksa DJ hingga ia mengakui keberadaan Prakas. Ini salah satu trik dari DJ, membiarkan preman itu mengeroyoknya sampai babak belur. Namun sebelum ia ingin dibunuh, ia mengajukan permintaan kepada bos preman ini untuk melepaskan kalung di lehernya. DJ membalik arah perlawanan kepada para preman tersebut. Satu persatu kawan preman ini mati. Namun tetap saja mereka tidak mengungkap siapa nama bosnya yang memerintahkannya. Kemudian tak ada yang terselamatkan lagi, barulah bosnya preman ini mengungkapkan bahwa dialah Tuan Royal Naidu, pemilik perumahan Royal Naidu. Namun sayang ia terlambat mengatakannya sebelum DJ menghabisi nyawanya. Setelah itu dia mendatangi Prakas yang disandra oleh polisi. Dari keterangan Prakas yang menjelaskan kedatangannya ke kuil itu untuk mencari Sastri untuk mengindahkan arahan bosnya. Karena Menteri Perumahan dan Naidu ingin menjodohkan anaknya, tetapi putri Pak Menteri lebih mencintai Sastri. Tanpa Prakas mengetahui bahwa Sastri itu adalah DJ. Dari keterangannya, Prakas juga mengungkap bahwa putranya Royal Naidu yang mengolah semua dana perusahaan. Ia kemudian mendatangi Puja dan meminta informasi keberadaan dari anak royalti itu. Di sini Puja baru mengetahui siapa Sastri yang sebenarnya. Dia adalah DJ. Karena cintanya kepada Sastri, Puja akhirnya membeberkan tempat persembunyian Avinas. Terbanglah DJ ke Abu Dhabi untuk meringkus Avinas, dengan berpura-pura menjadi desainer pernikahannya dengan Puja. Segala informasi dan keanehan yang dimiliki Avinas telah dikantongi DJ, sehingga lebih memudahkan membaca kelemahan Avinas. Tak ada satupun aktivitas Avinas yang lolos dari pengamatan DJ. Sebelum berangkat ke bandara, DJ mendengar pembicaraan Avinas untuk bertemu seseorang di balkon hotel. DJ pun kemudian mengikutinya dari belakang, namun ini dicegat oleh Avinas. Tidak ingin sampai lolos, DJ pun menyusul Avinas dengan menggunakan tangga manual. Orang itu memberi kepada Avinas potongan uang dolar untuk dipertukarkan mengambil uang yang telah dijanjikan sebanyak 90 miliar. Namun di tempat lain, ternyata polisi Purushottam telah disandra oleh Tuan Naidu dan dipaksa mengakui keberadaan DJ. Dan polisi Purushottam mengatakan, ketika kau menangkapku, DJ telah lebih dulu menangkap anakmu. Mendengar itu, Naidu kemudian syok. Setiba di bandara India, DJ dan Avinas berpisah. Namun sayangnya ia terlambat menghubungi anaknya. Ternyata Avinas sudah tiba di depan gedung ayahnya. Ayahnya menjelaskan tentang DJ. Ketika dia ingin menyetor uang kepada ayahnya, ternyata Avinas baru sadar jaketnya telah dibawa DJ saat di bandara. Avinas yang tak sadarkan diri kemudian menyerahkan jaket yang di dalamnya berisi potongan uang dolar. Dengan kecepatan langkah, DJ mendatangi kafe di kota tua untuk menukar potongan dolar itu dengan uang 90 miliar. Uang telah berada di tangan DJ.
Ia kemudian melacak HP polisi Purushottam, namun menemukannya telah bersama Royala Naidu. Melihat DJ, Avinash memuncakkan emosinya hingga menghantam DJ. Namun DJ tidak melawan dan kembali berakting dengan mengatakan, "Ini uangmu, saya tidak mempermainkanmu." Dengan bermodalkan kegilaan Avinash kepada arwah ibunya, DJ mengatakan bahwa arwah ayahnya lah yang telah menyuruhnya menemui Avinash. Naidu menganggap kegilaan anaknya telah membuat dia percaya. Berbalik ke arah Purushottam, Naidu mengatakan kepada DJ akan membunuh kawannya jika mengakui yang sebenarnya. DJ kemudian mencari celah dengan berpura-pura tidak mengenal Purushottam. Kemudian ia mengatakan agar membunuhnya saja. Reaksi tegang di wajah Purushottam ketika pistol di tangan Avinash berada di depan kepalanya. Namun seketika Avinash berhenti mendengar DJ mendapat pesan dari arwah ayahnya tentang ibu Avinash. DJ berusaha mengadu domba ayah dan anak ini agar Purushottam selamat dari tembakan pistol Avinash. Dengan berpura-pura mendapat pesan dari ibu Avinash, DJ mengatakan ayahnya adalah pelaku yang bersalah. Ini adalah trik DJ agar Avinash membenci ayahnya. Dengan mengatakan ayahnya tidak mencintai ibu Avinash, terbukti dari nama perusahaan ayahnya yang bernama Royala Naidu, bukan atas nama ibunya, Pullama. Obsesi ini terus dimainkan DJ, hingga akhirnya Avinash menembak ayahnya sendiri. Akhirnya DJ memperkenalkan kembali dirinya di hadapan Royala Naidu, bahwa dirinya adalah Duvada Jagannathan, dan sesuai dengan janjinya, ketika bertemu maka tamatlah riwayatnya. Di akhir film, para korban Agro Diamond kini telah memperoleh haknya dengan dikembalikannya uang mereka. Para korban ingin berterima kasih kepada DJ, tetapi di hadapan polisi Purushottam, DJ mengingat pesan kakeknya bahwa hanya kebaikan saja yang perlu dilihat, bukan orang yang melakukannya. DJ hanya menunggu tugas selanjutnya dari Purushottam. Sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dev Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. Bye-bye.